Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Asfika Anwar, mahasiswa dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi dengan NIM 4522091151. Nah, kali ini saya akan kembali membawakan materi terkait dengan metode penelitian yang membahas tentang populasi dan sampel serta beberapa jenis daripada penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan juga sampel. Nah, populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Sedangkan dari bahasa Indonesia di dalam KBBI, populasi yaitu seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Kemudian populasi dalam istilah statistik, khususnya di dalam sebuah penelitian, populasi sendiri diartikan sebagai keseluruhan subjek daripada penelitian. Kemudian selanjutnya membahas terkait dengan jenis-jenis dari populasi. Nah, jenis-jenis dari populasi ini yang pertama yang akan saya bahas yaitu jika kita lihat dari penentuan sumber data. Jika kita lihat dari penentuan sumber data, dia terdapat dua macam yaitu populasi terbatas dan populasi tak terhingga. Kalau populasi terbatas, dia merupakan populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasan-batasannya secara kuantitatif. Jadi dia memiliki batasan yang jelas secara kuantitatif. Contohnya misal ada 5.000 orang dai di Indonesia pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa pendidikan di pesantren 10 tahun dan lulusan dari Timur Tengah. Nah, secara otomatis kita dapat mengetahui batasan yang telah ditentukan dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi batasannya itu merupakan karakteristik yang mana dai tersebut harus lulusan dari Timur Tengah dan masa pendidikan di pesantren 10 tahun. Jika kita menemukan orang yang mengaku sebagai seorang dai namun beliau tidak masuk di dalam karakteristik tersebut, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai dai dan juga tidak masuk dalam populasi tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada populasi tak terbatas. Nah, populasi ini merupakan populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batasan-batasannya secara kuantitatif. Contohnya misal dai di Indonesia. Nah, dai di Indonesia ini berarti kita harus menghitung secara keseluruhan jumlah dai yang ada di Indonesia. Dari pertama dai itu ada, kemudian sampai sekarang dan kemudian sampai yang akan datang. Jadi kita harus menghitung secara keseluruhan dan tidak diketahui batasan-batasan apa yang harus kita pakai di dalam populasi ini, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis populasi jika kita lihat dari kompleksitas objek atau sifat daripada populasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada populasi homogen, kemudian ada populasi heterogen. Nah, populasi homogen ini yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi yang memiliki sifat yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka memiliki sifat yang relatif sama. Kemudian untuk heterogen sendiri, dia adalah kebalikan daripada homogen, yang mana kalau homogen dia itu relatif sama, kalau heterogen ini dia relatif berbeda antara individu satu dengan individu lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan sampel. Sampel ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu sampel yang berarti contoh. Namun, di dalam sebuah penelitian, sampel dikatakan sebagai sebuah perwakilan atau wakil daripada populasi. Nah, sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang mana ia akan menjadi sumber data dari penelitian yang akan dilakukan, seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan jenis-jenis daripada sampel. Nah, jenis-jenis daripada sampel ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sampel probabilitas, kemudian ada sampel non-probabilitas. Nah, untuk sampel probabilitas sendiri dia merupakan sampel yang dipilih secara acak dari populasi yang lebih besar. Kemudian untuk sampel non-probabilitas dia dipilih berdasarkan penilaian subjektif daripada peneliti itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan teknik pengambilan sampel di dalam sebuah penelitian. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan dari jenis-jenis sampel. Nah, selanjutnya akan membahas terkait dengan teknik untuk mengambil sampel. Nah, teknik yang mengambil sampel yang pertama itu terkait dengan teknik probabilitas. Nah, di sini ada 4 macam teknik. Yang pertama yaitu teknik random sederhana, kemudian ada teknik random atas dasar strata, yang ketiga ada teknik random bertahap atas dasar strata, yang keempat ada teknik random atas dasar himpunan. Yang pertama yaitu teknik random sederhana. Dia merupakan
teknik sampling dalam pengambilan sampel yang mana peneliti mencampur subjek-subjeknya di dalam populasi sehingga semua dianggap sama. Dengan demikian, maka peneliti memberikan hak yang sama kepada semua subjek untuk memperoleh kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Nah, untuk pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara undian, cara diundi atau menggunakan tabel bilangan random seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknik random atas dasar strata. Nah, teknik ini merupakan teknik populasi yang distratakan terlebih dahulu. Kemudian stratanya disesuaikan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu populasi. Nah, cara pengambilan sampelnya juga itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara undian atau menggunakan tabel bilangan random. Kemudian yang ketiga ada teknik random bertahap atas dasar strata. Teknik ini populasinya distratakan terlebih dahulu, stratanya disesuaikan dengan sifat-sifat atau ciri-ciri suatu populasi, dan kemudian pemilihan sampel dilakukan secara bertahap. Dia hampir tidak beda jauh dengan teknik random atas dasar strata. Kemudian cara pemilihan sampel ini dilakukan secara bertahap. Kemudian bisa juga dengan jalan undian atau menggunakan tabel bilangan random. Kemudian yang terakhir ada teknik random atas dasar himpunan. Nah, terlebih dahulu pada teknik ini populasi dibagi atas dasar-dasar himpunan di mana populasi tersebut menyebar. Kemudian di dalam hubungan ini yang dirandom adalah himpunannya. Suatu himpunan yang terpilih menjadi sampel, keseluruhan warganya menjadi sampel penelitian. Cara untuk merandom mendapatkan himpunan-himpunan yang menjadi sampel yaitu dengan cara undian ataupun menggunakan tabel bilangan random. Jadi semua teknik yang digunakan memiliki cara yang tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Yang terakhir ada teknik sampel non probabilitas. Nah, di sini ada 6 teknik. Yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel purposif, kemudian sampel aksidental, yang ketiga sampel kuota, yang keempat ada sampling sistematis, yang kelima adalah sampling jenuh dan padat, yang keenam ada snowball sampling. Nah, yang pertama ini teknik pengambilan sampel purposif. Jadi teknik ini dilakukan dengan mengambil subjek bukan berdasarkan strata ataupun acak atau random atau berdasarkan daerah, tetapi dia berdasarkan atas tujuan tertentu yang ingin dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel aksidental. Teknik ini adalah sampel yang dilakukan atau diambil dari siapa saja yang kebetulan ada. Misalnya kita bertemu seseorang di jalan dan kemudian kita merasa bahwa orang ini tepat untuk dijadikan sampel saya. Jadi secara kebetulan. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel kuota. Teknik ini adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang keempat yaitu sampling sistematis. Nah, sampling sistematis ini dimaksudkan peneliti untuk memilih sampel dari suatu daftar menurut urutan tertentu. Misalnya tiap individu ke 10, 15, dan seterusnya. Nah, metode sampling ini dikatakan sistematis karena mengikuti sistematika tertentu. Kemudian yang kelima yaitu ada sampling jenuh dan padat. Sampling jenuh dan padat. Nah, sampling ini dikatakan jenuh atau tuntas bila seluruh populasi dijadikan sampel, misalnya semua guru di salah satu sekolah. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling. Nah, sampling ini peneliti mulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawannya masing-masing. Kemudian kawan tersebut diminta pula menunjuk kawannya masing-masing, dan selanjutnya kayak saya mengajak teman saya, terus teman saya mengajak teman lainnya mengajak lagi teman lain, seperti itu. Jadi kayak seperti bola salju yang berguling seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan penelitian ex post facto. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan setelah sebuah peristiwa atau kejadian berlangsung atau telah terjadi. Nah, kemudian dalam hal ini peneliti menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variabel-variabel. Variabel terikat di dalam penelitian ini segera dapat diamati, dan persoalan utama daripada peneliti yaitu mencari tahu penyebab yang menimbulkan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, seperti itu.
Nah, di dalam penelitian ini juga tidak dapat dilakukan manipulasi terhadap variabel bebas atau variabel independen, karena ini merupakan penelitian yang dilakukan setelah sebuah peristiwa terjadi, di mana sangat tidak mungkin sebuah peristiwa yang telah terjadi dapat dimanipulasi ceritanya seperti itu. Kemudian ada prosedur yang harus dilakukan di dalam penelitian ex post facto. Prosedur yang harus dilewati di dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Jadi di dalam penelitian ini dia terdiri dari 5 prosedur atau 5 tahapan. Yang pertama yaitu menemukan masalah atau menemukan permasalahan dari sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga yaitu pemilihan kelompok pembanding. Yang keempat pengumpulan data, dan kelima yaitu analisis data. Nah, analisis data ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu dimulai dengan analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata dan simpangan buku. Nah, setelah menganalisis statistik deskriptif, selanjutnya yaitu dilakukan analisis secara mendalam dengan statistik inferensial seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan jenis-jenis daripada penelitian ex post facto. Yang pertama yaitu correlational study atau penelitian korelasi. Nah, penelitian ini biasa terdapat pada penelitian yang berkaitan dengan pendidikan, sosial maupun ekonomi. Nah, menurut Sevilla, ia mengatakan bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada atau tidak hubungan dan tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih, dan jika ada maka peneliti dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan daripada peneliti tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada kausal komparatif atau penelitian kausal komparatif. Di dalam hal ini, peneliti dapat berusaha menentukan alasan atau penyebab status objek yang diteliti. Pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lain. Jadi, dari 2 penelitian ini tentunya mereka memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kekurangan daripada penelitian komparatif sendiri, dia tidak dapat memanipulasi variabel bebas atau variabel independen. Nah, kemudian untuk korelasi study atau penelitian korelasi sendiri, dia hanya mengukur hubungan dan juga tingkat hubungan, dia hanya melihat hubungan atau tingkat hubungan daripada 2 variabel atau lebih dalam sebuah penelitian. Nah, bedanya untuk kausal komparatif sendiri, dia dapat mengidentifikasi lebih awal pengaruh dari sebuah variabel, baik itu variabel satu dengan variabel yang lainnya seperti itu. Masuk pada materi selanjutnya yaitu terkait dengan penelitian korelasi. Terkait dengan penelitian korelasi ini sudah saya bahas sedikit pada jenis-jenis penelitian ex post facto tadi. Namun saya akan kembali membahasnya pada materi ini. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian korelasi atau korelasional merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih, tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut hingga tidak ada yang dapat dimanipulasi dari variabel yang ada. Nah, penelitian korelasi menggunakan analisis statistik untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara 2 variabel atau lebih yang dapat dikuantifikasikan atau dihitung secara angka. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan desain dalam penelitian korelasional. Di sini ada 6 tahap yang harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama yaitu melakukan atau mencari permasalahan dengan menentukan permasalahan apa yang akan diangkat di dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan peninjauan masalah. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian dengan membuat rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Yang kelima yaitu analisis data. Kemudian yang keenam yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya ada penentuan masalah. Nah, di dalam hal ini peneliti diharuskan untuk mencari sebuah permasalahan yang kemudian akan dia angkat di dalam penelitiannya nanti, yang akan ia bahas dalam penelitiannya nanti. Nah, setelah ia menentukan apa yang akan ia teliti atau permasalahan apa yang akan ia angkat, selanjutnya ia harus mencari terkait dengan teori-teori atau hal-hal yang mendukung terkait dengan penelitiannya nanti, baik itu dari jurnal, kemudian ada hasil-hasil seminar, artikel, buku, dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya untuk
memperoleh atau melengkapi informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang akan ia angkat nanti. Selanjutnya yaitu melakukan rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Nah, hal yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini yaitu menentukan atau menyusun rencana atau rancangan terkait dengan apa yang akan ia lakukan di dalam penelitiannya nanti, terkait dengan mungkin mencari populasi, kemudian membuat instrumen, kemudian menentukan subjek atau lokasi dan lain sebagainya. Jadi di dalam hal ini peneliti membuat sebuah rancangan atau rencana terkait dengan bagaimana nanti alur dari penelitiannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini peneliti melakukan pengambilan data baik itu berupa kuantitatif atau kualitatif. Ya, kuantitatif ini bisa berupa angket, kemudian kalau untuk kualitatif sendiri bisa berupa wawancara dan juga observasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada analisis data. Nah, setelah data telah rampung, nah dilakukan analisis data. Setelah data tersebut sudah dianalisis, selanjutnya dibuatlah interpretasi dari hasil analisis tersebut. Nah, setelah dilakukan interpretasi, tahap terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu membuat sebuah kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan penelitian eksperimen. Nah, menurut Wiersma pada tahun 2011 di dalam MZIR, ia mendefinisikan bahwa eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas atau variabel independen. Dalam hal ini disebut juga sebagai variabel eksperimen. Nah, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menetapkan hukum sebab akibat dengan mengisolasi variabel kausal atau variabel independen. Nah, penelitian eksperimen sangat memungkinkan peneliti sedini mungkin untuk mengontrol variabel bebas dan variabel yang lain, sehingga tingkat kepastian jawaban hasil penelitian jauh lebih terkontrol dibandingkan dengan jenis penelitian ex post facto, baik dari segi validitas internal maupun validitas eksternal. Prinsip utama daripada penelitian ini yaitu untuk mencari sebab akibat daripada variabel yang diteliti dengan memberikan treatment atau sebuah perlakuan. Jadi dari fokus daripada penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah ada sebab akibat yang muncul daripada variabel tersebut setelah diberikan sebuah perlakuan atau treatment, seperti itu. Selanjutnya membahas terkait dengan karakteristik dari penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama yaitu manipulasi, kemudian yang kedua ada pengendalian, yang ketiga ada pengamatan. Yang pertama yaitu manipulasi. Nah, dalam hal ini peneliti sengaja mengubah sesuatu di lingkungan untuk membuat perilaku partisipan berubah sesuai dengan harapan. Nah, manipulasi ini bisa berupa lingkungan fisik, tugas ataupun induksi. Nah, jadi tujuan daripada penelitian eksperimen ini kan untuk mencari tahu apakah ada sebab akibat yang timbul daripada sesuatu yang diamati, seperti itu. Nah, timbulnya sesuatu sebab akibat ini dikarenakan diberikan sebuah treatment atau perlakuan, di mana treatment atau perlakuan ini gunanya untuk memanipulasi atau memunculkan perilaku yang diinginkan oleh peneliti, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengendalian. Nah, peneliti menjaga variabel agar tetap konstan selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh murni disebabkan oleh variabel bebas. Jadi dalam hal ini peneliti sangat menjaga ketat variabel-variabel yang sudah ditentukan pada sebuah penelitian agar tidak ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi hasil daripada penelitian tersebut. Nah, pengendalian mengacu pada usaha-usaha pihak peneliti untuk menyingkirkan suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah masalah kehadiran variabel asing atau pengganggu yang harus dikontrol secara ketat. Jadi dalam hal ini peneliti harus sangat teliti untuk dapat menjaga agar tidak ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel bebas atau dalam hal ini variabel independen atau variabel eksperimen, seperti itu, agar hasilnya benar-benar murni dan tidak ada campur tangan daripada variabel-variabel yang lain, seperti itu. Yang ketiga ada pengamatan. Nah, dalam hal ini peneliti mengamati pengaruh akibat perlakuan yang diberikan kepada variabel independen. Nah, ada 3 karakteristik utama di dalam penelitian eksperimen menurut Wina Sanjaya. Yang pertama yaitu
di mana peneliti memberikan sebuah perlakuan atau treatment kepada variabel bebas atau variabel independen atau variabel eksperimen. Nah, kemudian yang kedua, setelah peneliti memberikan treatment atau perlakuan kepada variabel independen, selanjutnya yaitu peneliti mengobservasi secara sistematik apa yang terjadi setelah perlakuan tersebut diberikan atau treatment tersebut diberikan. Nah, dalam hal ini kemudian disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti juga melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil daripada eksperimen, seperti itu. Selanjutnya ada prosedur penelitian eksperimen. Nah, di sini ada langkah-langkah atau prosedur di dalam penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu calon peneliti mengadakan studi literatur untuk menemukan permasalahan. Nah, hal ini sama dengan penelitian-penelitian yang lain di mana peneliti harus mencari sebuah permasalahan sebelum melakukan penelitian dengan mencari berbagai referensi baik itu dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian mengadakan identifikasi dan merumuskan permasalahan. Selanjutnya yaitu merumuskan batasan istilah, pembatasan variabel, hipotesis, dan dukungan teori. Keempat yaitu menyusun rencana eksperimen. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan eksperimen. Yang keenam memilih data sedemikian rupa sehingga yang terkumpul hanya data yang menggambarkan hasil murni dari kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Yang ketujuh, menggunakan teknik yang tepat untuk menguji signifikansi agar dapat diketahui secara cermat bagaimana hasil dari kegiatan eksperimen. Di dalam penelitian eksperimen nantinya akan melibatkan dua buah kelompok. Yang pertama yaitu kelompok eksperimental, kemudian yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimental sendiri nantinya dia akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan yang baru. Kemudian untuk kelompok kontrol nantinya dia juga akan diberikan sebuah perlakuan tetapi perlakuan yang berbeda daripada kelompok eksperimental atau diberikan sebuah perlakuan yang biasa-biasa saja. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri dimaksudkan bertujuan untuk melakukan perbandingan. Nah, perbandingan ini akan dibandingkan dengan kelompok eksperimental, seperti itu. Untuk penelitian eksperimen sendiri, terdapat dua kondisi yang harus diterima sebagai acuan. Nah, yang pertama ada validitas internal, kemudian yang kedua ada validitas eksternal. Nah, untuk validitas internal sendiri, dia terdiri dari 8 sumber yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada historis, kemudian testing, yang ketiga ada maturasi, keempat instrumentasi, yang kelima ada regresi statistik, yang keenam ada seleksi subjek yang berbeda, yang ketujuh moralitas, dan kedelapan ada interaksi seleksi maturasi. Dan selanjutnya yaitu ada validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini terdiri dari 5 sumber. Yang pertama yaitu interaksi pretest perlakuan, yang kedua interaksi seleksi perlakuan, yang ketiga ada spesifitas variabel, yang keempat ada pengaturan reaktif, dan kelima ada interferensi perlakuan jamak. Selanjutnya ada desain penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian eksperimen dia terdiri dari 4 macam desain. Yang pertama ada pre-experimental design, kemudian yang kedua ada true experimental design, yang ketiga ada factorial design, dan keempat ada quasi experimental design. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada pre-experimental design. Nah, untuk pre-experimental design sendiri dia merupakan penelitian eksperimen namun tidak benar-benar dinyatakan sebagai eksperimen karena masih ada variabel luar yang ikut mempengaruhi terhadap terbentuknya variabel dependen, sehingga hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata pengaruh dari variabel independen. Nah, pre-experimental design ini dia juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu one shot case study. Nah, one shot case study ini dia merupakan desain penelitian pre-eksperimen yang dilakukan dengan memberikan satu kali perlakuan dan kemudian melakukan post test. Jadi penelitian ini dilakukan pada satu kelompok yang akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan. Setelah diberikan treatment tersebut akan diberikan juga post test. Setelah itu akan dilakukan observasi atau melihat hasil daripada treatment yang telah diberikan. Kemudian yang kedua ada one group pretest post test design. Nah, di dalam jenis penelitian ini nantinya akan diberikan sebuah pretest
kepada sebuah kelompok sebelum diberikan sebuah perlakuan atau treatment. Nah, setelah diberikan sebuah treatment, kemudian nanti akan diberikan post test dan diobservasi hasil yang diperoleh dengan membandingkan hasil daripada pre-test dan juga post test tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada intake group comparison. Nah, untuk penelitian ini dilakukan dengan membagi dua buah kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Observasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen atau pre-test, kemudian sesudah eksperimen atau post test. Nah, penelitian ini akan diberikan pada 2 buah kelompok, yang mana 2 buah kelompok tersebut akan diberikan sebuah perlakuan atau treatment. Nah, treatment ini akan diberikan pada 2 buah kelompok. Kemudian sebelum diberikan sebuah treatment, pertama-tama mereka akan diberikan pretest dulu. Setelah diberikan pretest, kemudian akan diberikan treatment. Setelah diberikan treatment, akan diberikan post test. Nah, kemudian akan diobservasi dan membandingkan hasil daripada pretest dan post test daripada 2 kelompok tersebut, seperti itu. Yang ketiga ada impact group comparison. Nah, di dalam penelitian ini dilakukan oleh 1 buah kelompok, namun dalam kelompok tersebut akan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri, dia tidak akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan, namun untuk kelompok eksperimen, dia akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan. Kemudian setelah itu nanti pada akhirnya akan diteliti atau dilakukan sebuah post test untuk membandingkan hasil daripada kedua kelompok tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada true experimental design. Berbeda dengan pre-experimental design, kalau true experimental design ini dia merupakan penelitian eksperimen yang benar-benar eksperimen. Karena mengapa? Karena desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, di dalam penelitian true experimental design ini, dia juga terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama yaitu post-test only control design, dan ada pre-test post-test control group design. Nah, apa sih perbedaan daripada 2 bentuk penelitian ini? Jadi kalau untuk post-test only, dia hanya dilakukan satu macam observasi, yaitu setelah pemberian treatment, yaitu post-test. Sedangkan pre-test post-test control group design ini dilakukan dua kali observasi, yaitu pada saat pretest dan juga post-test. Nah, untuk penelitian ini nantinya akan terdiri dari 2 kelompok, yang mana 2 kelompok ini akan dipilih secara random. Jadi kelompok ini terbagi menjadi 2, yaitu kelompok eksperimental dan juga kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri dia tidak akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan, sedangkan untuk kelompok eksperimental dia akan diberikan sebuah treatment atau perlakuan. Nah, untuk post test only dia akan dilakukan sebuah treatment pada kelompok eksperimental. Setelah itu akan dilakukan post test kepada 2 kelompok tersebut. Namun untuk pre-test dan post-test kontrol, dia akan dilakukan pre-test pada 2 kelompok tersebut, kemudian akan diberikan sebuah treatment kepada kelompok eksperimental. Setelah diberikan treatment, selanjutnya akan dilakukan post-test kepada 2 kelompok tersebut, seperti itu. Yang terakhir ada quasi experimental design. Nah, quasi experimental design ini dapat dikatakan bahwa dia lebih baik daripada true experimental design. Hanya saja dia juga memiliki kekurangan. Walaupun dia memiliki desain kelompok kontrol, tetapi ia tidak dapat berfungsi secara sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, untuk quasi experimental design ini dia juga tidak dapat memilih kelompok atau subjek secara random, berbeda dengan true experimental design. Nah, untuk quasi experimental design dia juga terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu time series design. Nah, time series design ini merupakan eksperimen yang dilakukan dengan beberapa kali pretest dan juga post-test. Ada 4 kali pretest dan juga 4 kali post-test. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan keadaan daripada kelompok tersebut. Apakah ia stabil
dan konsisten atau tidak. Nah, bila dilakukan 4 kali pretest namun hasilnya itu berbeda-beda, maka dapat dikatakan bahwa itu keadaannya tidak stabil, tidak konsisten, dan juga tidak menentu, seperti itu. Itu fungsi daripada pelaksanaan pretest dan juga post-test yang berulang-ulang. Kemudian yang kedua dari quasi experimental design ada non-equivalent control design. Nah, non-equivalent control design ini dia sama halnya dengan pretest, post-test, control design pada true experimental design. Dia dilakukan 2 kali observasi, yaitu pretest dan juga post-test, yang dilakukan pemberian treatment pada kelompok eksperimen. Hanya saja kelompok daripada 2 kelompok ini tidak dipilih secara random, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis daripada penelitian dan juga populasi dan sampel. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye.